Kami siap mendengarkan pesan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat pelayanannya. Shalom. Shalom. Kurang keras. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan saya Musa dari Caruban. Terima kasih bagi Pak Pran, Bu, dan juga Kak Iliwa yang membawa saya ke tempat ini ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu masih bicara loh sampai hari ini, betul nggak? Hari-hari ini banyak orang yang skeptis, masa sih Tuhan masih bicara? Iya, Tuhan masih bicara. Sampai hari ini pun Tuhan masih bicara. Ini kita tidak ngomong tentang Kristen karismatik ataupun rematik, tidak. Ya. Pokoknya sama. Semua anak Tuhan pasti dengar bapaknya ngomong, betul nggak? Kalau kamu mengaku bahwa Tuhan itu bapakmu, kamu pasti dengar suara bapak. Kalau kamu mengaku dia adalah gembalamu, domba itu yang dengar suara gembalanya. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, harus dengar-dengaran suara Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan oleh gereja di tempat ini adalah kelemah lembutan atau buah roh yang ke-8. Ya, buah roh yang ke-8. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir gereja ini sangat berani sekali karena sudah jarang sekali gereja-gereja membahas tentang buah roh. Kenapa? Karena kalau saudara bersentuhan dengan buah roh, maka saudara sedang menyinggung banyak orang. Ya, kenapa? Iya, ini berbicara tentang karakter kok yang sudah ditinggalkan oleh gereja Tuhan dari hari ini. Buah roh itu sekarang jarang sekali dibahas. Kenapa? Kalau dibahas pasti tersinggung. Jadi hari ini izinkan saya menyinggung saudara ya. Mau diundang karepmu, mau gak ya karepmu ya, tidak urusan saya. Tapi percayalah, kalau saudara bahas tentang 9 buah roh pasti akan menyinggung orang lain. Betul ya? Nah ini yang keras sendiri yang ngomong. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah buah roh yang ke-8 sebelum penguasaan diri, betul? Dan percayalah ketika saya mulai merenungkan kenapa kok urutannya di 8 sebelum yang terakhir. Karena memang yang terakhir itu yang paling susah. Menguasai diri itu paling susah. Ketika saudara tidak punya apa-apa, saudara mungkin bisa menguasai diri. Tapi kalau saudara sudah punya apa-apa, mungkin saudara gagal menguasai diri. Betul tidak? Zaman kita tidak punya uang, wah kita ini butuh Tuhan. Begitu punya uang, jadi Tuhan. Ya toh, ngatur sakarepe dhewe, ya toh, diatur ndak kena, ndak sesuai firman Tuhan, apa aja dilakukan pokoknya gas-gasan gitu aja istilahnya. Langgar semua aturan. Kenapa? Karena sudah punya duit, sudah merasa kayak Tuhan. Zaman ndak punya uang, doanya sama Tuhan aduh kenceng terus ya toh. Kenapa? Karena ndak ada penguasaan diri dalam hidupnya. Lah kenapa kelemah lembutan ini ditaruh di poin yang ke-8 sebelum penguasaan diri? Karena saudara tidak bisa menguasai diri sebelum saudara punya hati yang lemah lembut. Bayangkan, saudara punya hati yang kasar, pemarah, ya toh, ngamuan, emosional. Bagaimana orang yang seperti itu bisa menguasai diri? Tidak mungkin. Pasti gagal di buah roh yang terakhir. Kenapa? Yang ke-8 saudara gagal. 1 sampai 7 oke, saudara lakukan. Tetapi percayalah ketika kau gagal di yang ke-8, maka yang ke-9 pun tidak akan saudara dapatkan. Betul. Hanya orang yang punya kelemahan lembutan dalam hatinya yang dia bisa menguasai diri hari ini. Betul enggak? Hari-hari orang tuh saya enggak ngerti kenapa orang tuh gampang marah sekali loh hari-hari. Gampang marah, ngamuk. Rasanya kalau emosi kalau nggak dikeluarkan gitu, bahasa Jermannya udunen ya toh. Orang udunen itu kan cemot-cemot gitu, pengen udah dibeledok ya kalau marah. Betul nggak? Orang itu sekarang gampang marah. Hari ini tadi saya lagi ngopi sama Eliwa sama teman-teman ini, ya toh. Ngopi di mana tadi? PTC ya. Ke PTC ngopi. Enak-enak ngopi lihat anjing, tiba-tiba ada orang kayak anjing. Loh kenapa? Ngamuk-ngamuk. Nggak tahu tuh ceritanya apa ini. Tak suruh ngonten lali handphone nggak dibuat. Jadi tiba-tiba dia marah dengan salah satu staff. Aku beli di sini jebret gitu sampai minumannya tuh muncrat. Waduh, batin saya ini kok marah nih. Saya bingung bedakan antara anjing dan orang. Loh kan ngamuk terus ditinggal pergi begitu sambil pelerak-pelerak gitu. Saya nggak ngerti masalahnya apa, yang salah siapa. Tapi yang saya tahu adalah hari-hari ini kelemah lembutan itu mahal. Barang paling mahal hari ini adalah kelemah lembutan. Dan saudara percayalah, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang punya buah yang ke-8 inilah maka yang bisa memiliki banyak hal dalam hidupnya.
Betul? Jadi sama pentingnya sih 8 buah yang lain. Tapi kelemah lembutan ini saya percaya yang buah yang sangat penting yang saat ini langka istilahnya. Kalau musimnya itu susah carinya. Kenapa? Karena memang saudara cari orang yang lemah lembut itu susah. Model preman itu sekarang banyak sekali. Kesenggol dikit marah, betul enggak? Loh betul, loh saya temukan loh di gereja tuh haleluya, haleluya itu bahasa roh, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Begitu di parkiran keserempet mobilnya bisa ngamuk. Loh betul, saya dulu ngalami soalnya waktu saya dulu khotbah gitu, di GPI, sebuah gereja GPI di Ponorogo. Saya khotbah enggak ngerasakan apa-apa sih sebetulnya. Saya ini khotbah, khotbah itu kan kalau pendeta khotbah panggungnya itu kan kelihatan rohani kan, betul nggak? Saudara ngerti nggak waktu saya pulang? Saya tuh baru beli mobil baru, tak parkir di depan gereja. Ada anak sekolah minggu ngambil batu, ngorek-ngorek bodi mobil saya, bayangkan. Waduh, itu saya sudah hampir lupa khotbah saya tadi. Loh bayangkan, itu beratnya minta ampun. Pendetanya sampai minta maaf ya. Ya batin saya gini, maaf tapi kan ngecat pakai uang. Betul nggak? Ini mobil baru masalahnya. Waduh, saya jengkel, ngamuk. Tapi saudara ngerti enggak? Ketika saya pulang dari sana, Roh Kudus cuma ngomong gini, dulu kamu enggak punya mobil, enggak gampang ngamuk. Yang keberat mobilnya kok yang sakit hatimu. Kaget saya, bener ya. Di mana hartamu ada, di situ hatimu itu betul loh. Nek enggak percaya mobilmu kok diberat orang. Nanti tak bisa sakit hati. Nah harusnya yang marah kan mobilnya, betul enggak? Kenapa ini orangnya? Saya mikir, bener juga ya, kelemah lembutan itu langka ya. Oh yang diberat mobilnya kok yang sakit hatinya, betul enggak? Nah ini kan aneh, berarti hati saya sudah melekat pada mobil. Dan sejak itu saya bertobat, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Sampai Tuhan bilang, lebih baik kamu enggak punya mobil, tapi hatimu tetap sama daripada kamu punya mobil sombong. Dan itu tiba-tiba kayak nemplak saya, aduh pengkhotbah dimarahi Tuhan. Biasanya pengkhotbah memarahi jemaat kan, hari ini saya dimarahi Tuhan. Dan hari itu saya bertobat, iya benar juga. Kadang hidup kita tuh kayak gitu loh. Dan buah roh ini berbicara apa sih? Kalau saudara baca 1-9, buah roh itu selalu bersentuhan dengan orang. Bahkan saya bisa ngomong ekstrim ya Pak. Anda itu bermasalah dengan orang, baru muncul buah roh. Loh betul. Makanya saya ngomong gereja ini kok berani sekali temanya buah roh. Karena hari ini saya akan ngomong belak-belakan kepada saudara. Saudara kalau menikah, suami istri menikah gitu, muncul anak disebut buah hati. Betul nggak? Kenapa? Itu anak hasil saudara cinta satu dengannya buah hati. Tapi kalau saudara berhubungan dengan Roh Kudus, yang muncul apa? Buah roh. Jadi buah roh itu yang pertama, dia bisa muncul ketika saudara punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Karena buah roh kan, ketika saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, percayalah kau tidak akan berbuah. Karena itu Yesus ngomong, kalau kamu tidak melekat pada pokoknya, kamu tidak berbuah. Kamu akan jadi carang yang kering, yang mungkin daunmu banyak tapi tidak ada buahnya. Saya mau beritahu bedanya daun dan buah. Daun itu aksesoris. Hari-hari ini banyak Kristen aksesoris, ngerti aksesoris. Jadi kelihatan aja tampil pelayanan di gereja, kelihatan aja khotbah kayak saya gitu. Ya loh, tapi tidak ada buahnya sama sekali. Kenapa? Di rumah itu berubah 180 derajat. Ya loh, kelihatannya aja di gereja ini wah punya iman, imannya kuat. Begitu keluar lihat demo, tidak ke gereja lagi. Kenapa? Takut dibakar. Hari-hari ini saya ngomong begitu. Lah kalau gereja libur hanya gara-gara ada demo, imanmu tuh di mana? Ini belum aniaya loh. Itu yang dibakar masih gerahadi, ya loh, belum gereja loh. Dan gereja belum dibakar aja saudara sudah takut toh. Aduh, jangan ke gereja ya. Online aja dulu. Lah imanmu tuh di mana? Katanya cinta Tuhan, ya toh. Siap mati untuk Tuhan. Pikul salib. Oh, ini gak pikul salib, mau diancam aja sudah takut kok pikul salib. Pikul salib terus mati saya disalib loh. Betul enggak? Saudara kan masih ketakutan loh. Buktinya apa? Saudara enggak punya iman. Berarti enggak ada buahnya sama sekali. Saudara masih bergaul. Ngerti bergaul? Jadi Kristen daun itu tak kasih tahu di Alkitab itu daunnya itu dipotong sama Tuhan, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Jadi siap-siaplah kalau saudara hari-hari yang hadir di tempat ini Kristenmu masih Kristen daun, Kristen aksesoris, Kristen dilihat orang, Kristen penampilan tok, Kristen yang biar dilihat orang kamu rohani, itu akan dipotong Tuhan.
Lebih baik kamu nggak pelayanan, kamu duduk di situ tapi kamu punya rohani yang kuat. Kamu punya keberanian ilahi daripada kamu pelayanan kelihatan wah di mana-mana ya toh, tapi nyatanya kamu tidak ada buahnya, kamu penakut. Loh, tadi khotbah di mana kita? Oh GAB ya, GAB di mana? Minden. Itu pendetanya H-1 kemarin WA saya. Pak, jadi tak khotbah di tempat kami. Loh, jadi kenapa? Nggak takut Pak. Loh, saya ini kalau khotbah sudah siap-siap nggak bisa pulang hidup. Loh iya dong, loh kita melayani Tuhan emangnya cari amplop? Enggak lah, kita berangkat siap mati kok, betul enggak? Wah dia bilang, oh ya bener. Nah iya mungkin mengingatkan beliau juga. Tuh, hari-hari ini banyak pendeta takut kok. Loh, buktinya apa? Tanya ya ini Pak. Berapa ibadah di cancel semua kok? Takut kok. Ya kan, seminggu ke depan ini banyak ibadah libur semua gara-gara apa? Takut demo bakar-bakaran. Karena dibakar ya wis kok malah enak, kalau sadrami sabit itu dibakar. Kok saudara takut dibakar ngapain? Betul loh? Katanya api Roh Kudus menyala, kena api dibakar aja saudara takut. Ya iya loh, enggak usah takut. Kristen kasih tahu kanan kirimu, dibong ya ben. Bingung, wah ini kenapa lagi pendeta ini ngawur ya, gak sedang. Loh saya memang ngawur, makanya saudara salah ngundang saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, buah-buah roh itu selalu berbicara tentang hubungan dengan Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, Anda bisa berbuah kalau saudara bersentuhan dengan sesama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tak buktikan. Kalau saudara buah roh pertama, itu yang mungkin pernah dibahas, kasih. Bagaimana Anda punya kasih kalau Anda tidak belajar mengasihi orang yang benci saudara? Benar? Ada orang berdoa, Tuhan berikan aku kasih Tuhan. Apakah ada seseorang mengasihi pohon dan bunga? Tidak ada. Kasih itu mesti timbal balik loh, dengan manusia loh. Anda mengasihi orang yang baik sama kamu, kata firman Tuhan itu biasa. Tapi kalau kamu mengasihi musuhmu dan orang yang menganiaya kamu, itu baru anak Kristus. Kasih itu baru buahnya muncul ketika engkau punya kerelaan orang yang menyakiti kamu, menipu kamu, ya toh, istilahnya merugikan kamu tetap mendoakanlah minimal tiap hari. Saya punya persekutuan doa di tempat saya Pak. Sudah 2019 sejak Covid dan puji Tuhan sampai hari ini sudah berjalan sekitar 6 tahun tidak ada yang meninggal, ya kan? Padahal tidak pakai masker, aduh itu ngawur semua saya. Tapi ya itu imannya terlalu besar, nggak ada yang mati, saya hitung-hitung nggak ada pemakaman sama sekali tempat kita. Nggak tahu gereja lain kok pemakaman terus ya waktu Covid. Tempat kita nggak ada, nggak pakai masker, ngomongnya nyemprot nggak ada yang mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika saya ini memang awalnya itu buka toko elektronik di Caruban. Dan seperti biasa ketika ada pemain baru maka ya lumrah lah, pemain lama itu pasti tidak seneng kan, ya toh, persaingan itu biasa kan. Nah kita itu selalu istilahnya di tanda kutip ya digituin terus lah, persaingan, namanya persaingan kan. Sampai suatu ketika anak dari kompetitor saya meninggal, jatuh dari lantai 2, kepalanya mati, pecah. Ya dia jatuh pecah atau apa, pokoknya mati, jatuh dari lantai 2 kena kepalanya. Dibawa ke rumah sakit tak tertolong. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu mau selesaikan pertandingan ini atau tidak? Ini tes kasih nih buat saya. Ini orang yang memusuhi saya. Tuhan ngomong, percuma kamu bikin persekutuan, bikin ibadah di rumah kamu, tapi kamu masih benci sama dia. Yang salah dia ya. Saya kan bantah. Yang salah dia Tuhan. Anak Tuhan, mengampuni itu bukan untuk orang yang kamu ampuni, keuntungannya enggak. Untuk kamu sendiri yang mengampuni itu keuntungannya bagi kamu. Jadi Anda mengampuni orang yang bersalah sama kamu, itu bukan supaya orang itu diselamatkan, enggak. Itu menyelamatkan diri kita sendiri. Percuma kamu bikin persekutuan, menghadirkan jemaat, terus hamba Tuhan, nabi-nabi datang ke persekutuan, orang-orang hebat, orang nubuatan, kenabian segala macam, tapi kamu tidak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang. Waduh, saya ngomong sama istri saya, ini Tuhan ngomong gini gimana? Bahkan istri saya ngomong, jangan, nanti kalau kamu datang ke pemakamannya dia, dipikir kamu menghina. Ya masuk akal juga sih. Ya kan, orang kalau sudah sedih, dipikir kita ketawa di atas penderitaan orang lain kan. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, kalau kamu selesaikan ini, pertandingan ini selesai, kamu lulus. Wah, saya memutuskan, sudah aku tak berangkat sendiri. Saya berangkat.
Saya pilih jam yang tidak ada orang, siang. Dan saya datang di tempat persemayaman, ketemu dengan orang itu. Dan percaya atau tidak, pertamanya ya kaku gitu Pak. Loh piye wong kita seteru terus ya dalam bisnis ya dia dong. Waduh itu rasanya hati saya kayak kaku ya orang pacaran pertama ya seneng makan kacang kayak munyuk gitu. Ya itu kan dia makan kacang, makan kuaci, gak jelas pokoknya tolak ya ngomong seadanya. Setengah jam kita pulang. Dan percaya enggak? Waktu saya pulang Tuhan bilang lulus. Beberapa hari kemudian ketemu di jalan selalu nyapa. Cair. Kalau hari itu saya tidak selesaikan, percuma saya bikin persekutuan. Yang punya persekutuan tidak punya kasih, munafik, repot. Betul nggak? Buktinya apa? Masih membenci. Hari itu saya menang. Loh ya toh? Kita ini minta kasih, berbuah kasih, Tuhan malah diperhadapkan pada kasihlah musuhmu. Ayo coba. Sama kan? Itu kan berarti kan opposite, kebalikan. Yang kedua, contoh buah sukacita. Kapan buah sukacita itu muncul? Kapan? Ketika kamu dikecewakan orang lain kan? Orang yang sudah kamu bantu, tiba-tiba orang yang sukses meninggalkan kamu ditinggal sendirian. Lah kamu marah, kamu tidak sukacita. Makanya muncul istilah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apakah sukacita itu apa gini Pak? Sukacitanya bisa Pak, kita sukacita sendiri tanpa orang lain. Ya wong edan ya enek jenenge. Guyu dhewe itu. Lah itu kan sukacita tanpa orang lain kan. Lah tapi edan. Enggak bisa. Sukacita selalu ketemu dengan orang. Dan kamu kalau ketemu dengan orang mesti diproses sukacitamu. Baru muncul sukacita yang betul-betul pure dari Tuhan. Ya toh? Ditemukan dengan orang yang membuat kamu tidak sukacita, tapi kamu tetap memutuskan bersukacita, itu buah roh. Yang ketiga contoh damai sejahtera, loh enak loh. Kita tuh pengennya itu kan hidupnya kan baik-baik saja, betul ya. Saya kemarin konseling dengan orang yang partner bisnisnya teman gereja, satu pelayanan, ditipu 2,5 miliar. Waduh. Dan yang nipu ini pindah gereja bisa. Nah. Wes itu sudah istrinya kepahitan sampai hampir kena kanker, tapi stadium pertama sudah beres, gitu. Hatinya beres, sakitnya beres. Tapi luka itu sekian tahun yang kebawa terus. Ini masalahnya rekan pelayanan bawa lari duitnya 2,5 M. Pada 2,5 M itu dia hasil pinjam ke saudaranya. Sekarang dia ditagih terus sama saudaranya. Masih damai sejahtera enggak? Pertama ya nggak bisa, tapi setelah melalui proses Tuhan, dia berkata, ingat aja itu marah, tapi sekarang ingat sudah nggak ada rasanya. Nah itu benar. Damai sejahtera loh, ya toh, bersentuhan dengan orang lagi kan, orang bencek lagi toh. Terus berikutnya buah roh yang keempat apa? Contoh kesabaran. Wah iki, Anda doa hari ini Tuhan berikan aku kesabaran. Pasti kalau kamu di kamar sendirian tidak mungkin sabar. Tidak akan ada buahnya. Loh kapan Pak buahnya muncul? Keluar dari kamar ketemu bojomu, lah bencekno itu tadi. Dia tahu ketemu suamimu atau istrimu yang bencekno, yang cerewet. Wah itu kesabaranmu itu pasti muncul buahmu itu. Kalau tidak muncul mesti dipaksa muncul istilahnya, betul tidak? Loh kenapa? Mesti bersentuhan dengan orang dulu yang bencekno. Waktu kamu minta kesabaran, Tuhan pasti temukan dengan orang yang buat kamu tidak sabar. Dan makanya ini kan tema mengerikan, ini menyinggung terus, tidak apa-apa ya, tak teruskan ya, nggak apa-apa ya, tidak cinta ya nggak apa-apa gitu. Terus kemurahan, kemurahan. Saudara pernah bantu orang toh, yang mbok bantu nggak tahu diri, coba masih mau bantu dia nggak? Loh saya ini semutangi wong piro ora dibayar, loh saya ini. Jadi saya ini kalau orang ngomong, sebagai kok bakat kapusan, ya mungkin ya. Tapi saya nggak kapusan, saya nabur. Ya tanggap nabur, daripada saya stres, betul nggak? Loh bantu 30 juta, loh ya toh. Sampai saya ini loh juga balik, sudah tanda tangan metre loh kurang apa? Bahkan ada karyawan saya, ya toh, ikut saya, kasihan dibuang sama orang tuanya, tak beli rumah 11 juta, loh, tanda tangan metre. Lah kok bisa-bisanya besoknya ini loh kok bisa bawa barang saya keluar tanpa sepengetahuan saya, coba. Sudah dibantu. Cicilan orang bayar, loh enak, kurang enak apa coba. Terus akhirnya anaknya keluar, bahkan anaknya maaf, dia punya kelemahan epilepsi. Kalau kecapean juali orang di toko tiba-tiba kumat,
geblak itu berbusa mulutnya, teman-temannya tidak ada yang dekat sama dia. Saya langsung refleks bawa sendok sama tisu, langsung mulutnya tak cokrok begitu. Supaya apa? Lidahnya tidak kecokot. Kalau kecokot putus. Itu saya ngelapi liurnya loh, bayang no. Ayo coba nih. Sampai istri saya ngomong, kon niku gak gila. Yo gila sakjane lah, tapi nek gak ditulungi pedot di lantai gitu nah. Lho orang epilepsi itu ngakak sudah tidak sadar. Lah waktu dia sudah tak kasih minyak angin, tak pijeti loh. Coba ono tak bos pijeti pegawai ini. Yo ngalahnya pendeta saya ini. Betul enggak? Setelah sadar, kamu tahu enggak tadi ngapain? Gak ngerti kok. Loh, kok gak ngerti loh? Kejar-kejar loh. Tak tunjukin rekamannya. Gak ngerti dia. Orang epilepsi itu kan tidak sadar. Tiba-tiba kan tegang sarafnya. Loh bayang loh. Saya ngelapi lernya. Dan selalu setiap kali dia kumat mesti ada pegawai lain yang keluar. Takut ketularan katanya. Padahal ya tidak nular juga sih sebetulnya. Buktinya saya ngelapi ilernya tapi sekarang tidak ketularan epilepsi saya. Loh betul enggak? Loh tapi itu kan sama loh. Kemurahan. Itu pun loh masih nipu. Ayo coba. Ayo. Kok jelalah kok saya tahu dia nipu, kaget. Ya sudah dia minta maaf. Mau apa lagi? Ayo coba. Itu pun lebaran. Setiap lebaran masih tak telepon, tak suruh ke toko, tak kasih duit. Tidak usah takut. Aku sudah melupakan semuanya. Loh, buat saya itu biar saya sendiri sembuh. Bukan buat dia, buat saya. Loh percuma itu saya khotbah kemana-mana, tapi masih nyimpen kepahitan sama orang-orang yang benci saya. Betul enggak? Loh katanya harus mirip Yesus, betul enggak? Ya itu kemurahan itu ya kayak begitu loh, kan enggak enak toh. Jadi buah roh ini enggak main-main tema ini. Terus kebaikan lah. Siapa yang pernah kapusan ya semuanya nih. Lo mesti kapusan semua kelihatannya dari wajahnya, bener ya? Iya, mengaku tahu bolak-balik. Nah itu loh kebaikan. Saudara kalau belum kapusan, buah kebaikan belum muncul. Pertanyaannya kalau sudah kapusan masih nolong orang lain enggak? Oh, sorry, gak nolong orang. Wes berarti serane buah ini gitu. Loh kalau masih nolong orang berarti berbuah terus. Ayo coba. Jadi Kristen ini susah, makanya jangan jadi Kristen. Nggak ya, berbuah itu susah loh. Jangan saudara pikir gampang, Kristen itu susah. Yang ngomong Kristen gampang itu sopo. Makanya kita ini bukan anak gampangan kata firman Tuhan. Anaknya Tuhan itu dididik lebih keras dari anak yang lain, anaknya tetangga, betul tidak? Saudara tidak mungkin loh didik anak tetangga saudara, betul tidak? Oh bisa dilaporkan polisi. Anda bisa mukul, bisa mendisiplin anak saudara sendiri. Yang dianggap anak itu adalah orang yang didisiplin Tuhan. Terus kesetiaan, pernah dikhianati tidak? Ini yang muda-muda ini pernah enggak? Sudah nikah? Loh. Nah, nanti ya siap-siap pengalaman itu harus ada. Loh ya, saya dikhianati waktu saya pelayanan nih. Ayo, sama pelayan Tuhan. Loh, piye? Apa gak murtad saya? Betul enggak? Untung ya enggak murtad juga, puji Tuhan gitu. Loh, tapi ini betul loh. Kesetiaan itu diuji loh. Kalau saudara cuma aku setia kepada aqua, loh ini setan. Loh aqua itu bukan manusia, kesetiaan itu selalu pada orang, nggak mungkin pada benda mati. Betul nggak? Setia kepada siapa ini yang sudah nikah? Maaf, sudah berapa tahun? Yang nikah paling lama di atas 10 tahun ada? Oh ada ya, oh Pak Gembala ya. Aduh gak pani aku. Ya sudah tak turunkan aja di bawah 10 tahun biar Pak Gembala nggak kesangkut ya. Dan saudara coba sudah nikah sekian tahun, rasanya masih sama enggak sama yang dulu? Ayo ya toh, yang pasangan muda sudah berubah. Kenapa? Karena buahnya lama-kelamaan kisut. Betul enggak? Iya pasti. Terus apa lagi? Mana tadi kok hilang ya? Nah, terakhir kelemah lembutan dan penguasaan diri sama. Semua buah ini muncul ketika saudara bersentuhan dengan orang. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi belajarlah untuk itu. Pertanyaannya adalah mengapa loh kita harus lemah lembut? Ya, tema kita kan lemah lembut. Yang pertama, mungkin ini agak berbeda dengan pembicara yang tadi pagi kalau menyampaikan yang sama temanya. Tapi saya coba lihat dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, karena Yesus sendiri juga lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Tadi kok lagunya pas ya, ada pikul-pikul itu tadi. Ini ayatnya juga ada pikul-pikul tadi. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita itu disuruh belajar sama Tuhan. Karena Yesus sendiri juga dia itu lemah lembut.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati loh ditambahin. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa hubungannya kita nih pikulku, lemah lembut, rendah hati, supaya jiwa kita dapat ketenangan. Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya tidak tenang. Banyak orang yang hari-hari ini merasa hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena dia tidak punya kelemah lembutan. Dia tidak punya kerendahan hati. Orang itu gampang marah. Orang kalau gampang marah tidak bisa doa. Benar kan? Saudara marah dengan pasangan saudara, masih bisa nggak malam bikin mesbah doa? Pasti tidak bisa. Doanya cepet-cepetan pasti. Biar cepat selesai sudah, tidak usah ngomong lagi gitu. Besok aja, dipikir besok. Loh kenapa? Karena marah. Orang yang marah selalu jiwanya tidak pernah tenang. Padahal Alkitab berkata apa? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Hari-hari ini kita butuh ketenangan. Tenang itu bukan ngomong tentang suasana ini harus tenang, hening, nyepi, bukan. Di tengah hiruk pikuk informasi yang datang di handphone saudara, tapi saudara hidup di dalam Tuhan, tetap pikul kuknya Tuhan, belajar rendah hati dari Tuhan. Disitulah kamu tetap tenang menghadapi apapun. Saya punya satu kata bagus, orang yang sering berlutut di depan kaki Tuhan adalah orang yang bisa berdiri dan bertahan ketika badai itu datang. Amin. Saudara, banyaklah berlutut di kakinya Tuhan. Cari wajah Tuhan, perbanyak doa. Kenapa? Orang yang seperti ini ketika badai kehidupan datang, kamu tidak akan goyah, kamu tidak akan kecewa, kamu masih tetap berdoa dan kamu tetap dengar suara Tuhan. Hari-hari ini dengarkan, ada voice-nya Tuhan, ada noise-nya dunia. Saudara mau dengar yang mana? Kadang dua suara ini bisa nyampur. Saya aja kadang nyampur. Kalau sudah masalah, sumpek, macam-macam datang setara bersamaan, bertubi-tubi, saya ini menjaga supaya saya ini tetap tenang kok. Kalau tidak tenang, saya ini mesti dengar suara yang lain. Itu. Jadi saya tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang hari-hari ini mulai yang dulunya peka, sekarang jadi pekok. Ya, bahasa Inggrisnya dia pekok ya. Terus pokoknya ya gitulah. Yang dulunya bener dengar suara Tuhan, tiba-tiba sekarang boleh melenceng, ya kan? Loh kenapa? Karena sudah banyak noise yang masuk. Makanya untuk gembala sidang ada saran saya satu om, jangan pernah mau dikontrol oleh jemaat. Loh betul, apalagi dikontrol sama pendoa. Gembala sidang harus orang pertama yang dengar Tuhan ngomong. Banyak gereja pecah, kenapa? Pendoanya lebih sakti dari gembala. Loh betul, gitu. Akhirnya ngatur. Ini Tuhan maunya gini, Tuhan maunya gini. Akhirnya gembalanya, ya sudah, tidak bisa. Pemimpin adalah orang pertama yang harus dengar suara Tuhan sebelum jemaat. Saya pun di tempat saya gitu. Saya harus ngalami mujizat dulu sebelum jemaat saya ngalami mujizat ya. Kalau tidak begitu, saya yang diatur orang lain, saya tidak mau. Banyak gereja hari-hari diatur oleh majelis yang punya duit. Kenapa? Ya karena yang punya duit diancam pergi. Loh kalau saya enggak. Tanya nih orang-orang yang datang, malah saya bolak-balik ngomong kapan pergi dari sini, ayo kapan pergi dari sini, supaya apa? Bikin persekutuan baru. Jangan ngumpul terus di tempat saya, 70 itu sudah terlalu banyak. Tempat saya itu maunya maksimal 50, yang 20 buka persekutuan lagi. Kalau enggak gitu enggak berkembang, betul enggak? Masuk Kristen langsung ngumpul terus ya, kan? Garam jadi gudang garam, budek terus, ya kan? Marah terus gereja isinya panas, kumuh. Singgungan satu dengan yang lain, makanya jangan banyak-banyak, sudah dipecah aja sudah. Kalau kebanyakan cepat silahkan keluar. Kalau saya begitu, saya tidak mau cuma terlalu banyak om. Rupet saya, tidak tak tarik persembahan. Tak tarik persembahan suka saya. Lah ini saya ngasih makan nih. Lah iya, cepat harus keluar, harus bikin persoalan. Makanya besok Senin kita buka kelas khotbah. Jemaat awam minimal harus bisa bawa firman, sharing firman. Kenapa? Nanti kita lagi persiapkan utara dan selatan buka baru. Kenapa? Supaya mereka ada leader-leadernya di situ untuk menjangkau desanya masing-masing. Gitu. Nggak ngumpul terus dibagi rezeki terus tambah gede. Bagi gereja mungkin senang, bagi saya senang. Saya nggak mau. Terus kokean. Terus saya itu masalahnya sudah sumpah ketambahan orang banyak, tambah sumpah saya nanti. Yang penting supaya mereka bertumbuh. Kalau nggak gitu nggak bertumbuh. Loh, kok bisa gitu Pak? Emang ada dalilnya? Ada dong. Kita ini kan tubuh Kristus apa bukan? Tubuh Kristus kan? Tubuh Kristus nek keleman itu namanya apa? Obesitas. Loh bener toh?
jumbo dan besar, mesti pecah. Mesti gegeran, kepahitan, bikin gereja baru, bener gak? Obesitas mau penyakitnya numpuk semua. Loh, saya mau gereja yang langsing dan sehat. Ojo kelemon, nanti ya, maaf yang gemuk-gemuk. Termasuk aku maksudnya. Ya dong, bener gak? Contoh paling gampang sudah. Kita persempit lagi lah, gereja paling kecil, sinode paling kecil. Anggap aja sinode JK ini tangannya Tuhan, bagian tangan gitu. Tangan ini jemaatnya banyak, gede, oke, itu namanya apa? Tumor. Ya bener kan? Tangan kanan lebih gede dari tangan kiri, nggak imbang. Ya makanya kita harus menyeimbangkan itu. Ajari jemaat supaya mereka juga sama seperti Kristus, pribadinya seperti Kristus, dan mereka mengajar orang lain sama seperti Kristus. Amin. Alasan pertama kenapa saudara dan saya harus membuat kita belajar dari Yesus. Dia mengajarkan, pikulah,ku, beban itu baik. Bahkan Daud berkata, tertindas itu bagiku baik. Saya kaget dengan ayat itu. Loh, Daud ini kok bisa ya? Tertindas kok baik? Kenapa ya? Kok ada beban kok malah baik? Pernah tidak saudara mikir begitu? Saya beberapa tahun yang lalu saya dapat sopir, ya toh. Saya ini kan karena elektronik kan pakai pickup itu ya. Suatu ketika sopir saya yang lama itu karena istilahnya ya pickup itu kan kosongan. Dia itu cari itu loh ban yang tidak pakai diisi pasir, pernah tahu ya? Kan bebannya berat. Itu ditaruh di bagian belakang bak yang kosong. Saya tanya, loh, kenapa kok dikasih pasir? Tambah abot kan mobil? Oh enggak kok. Nanti kalau kita ngirim nanjak di tempat kayak pegunungan, jalannya berlumpur, kalau di belakang sendiri tidak dikasih beban, mobilnya munting. Loh, saya nangkep. Pantas Daud ngomong, tertindas bagiku itu baik. Supaya apa? Tidak koming kan? Betul enggak? Kalau ada masalah, kan mesti doa, cari Tuhan. Nek tidak ada masalah, kamu yang jadi Tuhan, kan kurang ajar. Nah, ya wes, makanya Tuhan kasih. Nah, ya wes jawaban dewi. Ya, sekarang nggak usah konseling sama Pak Gembala. Pak, aku punya masalah, jawabannya satu Pak. Ben kowe ora munting. Enak, nggak usah bantu Gembala supaya nggak direpoti gitu loh. Loh iya toh, kalau ada masalah, malah saudara ini berjuang, doa terus, hubungan sama Tuhan terus. Semakin Anda berhubungan dengan Tuhan terus, Anda nggak mikir dosa. Apa ada orang punya utang banyak dari sang bayar kok mikir dosa? Ora iso. Betul nggak? Sudah nggak mikirnya apa? Utangnya selesai, doa terus sama Tuhan kenceng terus. Begitu utangnya lunas, begitu diberkati, akhirnya apa? Main perempuan, ke klub, mabuk, narkoba. Jadi saya pikir, oh kadang orang yang nggak punya uang itu bagus, supaya apa? Nggak berbuat dosa. Ya kan, megang uang banyak sedikit aja sudah berbuat dosa. Ya lebih baik saudara nggak punya uang sisa supaya cari Tuhan, nggak cari dosa. Betul nggak? Jadi saudara kita harus belajar kenapa kok Tuhan kasih kok supaya saudara nggak berbuat dosa juga. Yang kedua, kenapa kita harus lemah lembut Pak? Karena lemah lembut itu membuat apa? Pertengkaran apapun bisa selesai. Ayatnya di mana? 15 ayat 1, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan apa? Kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Saudara, nanti saya selalu ketika awal-awal pernikahan ya, yang belum nikah tapi jangan pernah ngomong dengan nada keras. Loh kenapa Pak? Iya, nanti pasanganmu budek mendadak. Loh kok bisa? Iya, saya pertama kali geger sama istri saya masalah sepele. Saya ini teriak-teriak, apa gue? Loh, istri saya bisa nggak dengar? Apa? Loh, berarti nggak ngomong. Apa? Lah, aku pengen budek sama dia. Apa gue? Loh, berarti kan nggak ngomong. Makanya kalau ngomong dengan pasangan jangan keras ya. Kamu salah loh yang naruh odol. Saya loh sama istri pertama pernikahan itu bisa masalah gara-gara melotot odol. Loh saya ini kan suka sembarangan loh, cowok itu kan kalau melotot odol kan sembarangan, betul gak? Terus pokoknya tengah dipencet, mana penting metu gitu loh. Istri saya enggak mau. Iki harus ngirit. Dari ujung itu dipelintir dulu. Halah kesukaan yang mosok
harus dari pucuk dulu, ampun kan. Yo kelintiran dewe nak tengah gitu. Itu pun tidak cocok loh sampai sekarang. Ngerti enggak? Jadi kalau sama pasangan, apalagi pasangan baru, jangan bentak-bentak. Nanti pasangan saudara apa? Budak. Enggak dengar dia. Loh kenapa? Perkataan yang keras, yang pedas itu membangkitkan amarah. Apalagi saudara marah, bentak-bentak, habis makan ayam geprek, itu tambah pedes. Loh, ini kan pedes loh. Loh, sudah pedes omongannya tambah agaknya pedes pisan, tambah ngamuk pasti. Oh iya, loh itu kan masih berebes milih, nggak nangis jadi nangis. Ngerti nggak? Jadi saudara belajar bahwa kelemah lembutan itulah yang bisa meredakan saudara. Loh, saya tes loh, betul. Ya, bapak-bapak itu, aduh direkam, ya nggak apa-apa. Tapi istri saya nanti tidak tak share yang ini. Dia marah. Tak perlu tak jatuh rubah. Loh sudah selesai. Daripada saya bentar-bentar nggak kerungu, ya toh. Tak perlu tak cium, sudah selesai. Loh, sudah selesai masalahnya. Kue ini mesti ngono. Kue pertamanya kan ada tinggi. Lama-kelamaan kalau sudah dikeloni kan kue loh. Oh iya benar. Ayat ini betul. Sudah Amsal 15 ayat 1, Pak. Pokoknya pulang kerja, ya toh, bojo dasteran pakai roll, sudah bawa peso, ya toh, habis dari dapur bengok-bengok, sudah, jadus mengenai. Lo tidak marah kok, lo itu betul. Coba nanti kayak istrimu ngamuk-ngamuk, nanti lama-lama lemes. Kowe itu kali-kali jangan gitu. Padahal saya belum ngomong apa-apa. Betul nggak? Karena kelemah lembutan itulah meredakan kegeraman. Enak toh? Yang ketiga, kenapa kita harus lemah lembut kok? Karena Tuhan memberkati orang yang lemah lembut. Matius 5:5 coba. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang memiliki bumi. Tuh, lemah lembut atau memiliki bumi itu apa hubungannya? Saya ini pernah Pak, suatu ketika istri saya itu ngeyel, ditawari rumah murah, lelang, nah sudah tahu kan? 1,5 M. Saya sudah ngomong, yang jangan. Tuhan ngomong ini penipuan. Loh enggak, ini murah nih. Datang ke Sidoarjo, datang ke Manyar, lihat unitnya. Tapi ini penipuan. Loh enggak tahu di mana. Wah dia transfer. Dia tahu transfer dari rekening 1 ditransfer, rekening 2 ditransfer. Akhirnya apa? Ya sudah. Sampai sekarang tidak kembali. 1,5 M. Ayo coba, saudara mau nyalakan istri, ya percuma. Ya toh, wong istri salah itu mesti suami juga ada andil salah. Betul nggak? Loh iya, jangan nyalakan istri. Saya belajar kok, ya sudahlah. Tapi yang saya kagum dengan Tuhan adalah waktu itu anak saya masih umur kurang lebih 4 tahun, masih TK tahun lah. Ketika dia transfer, lalu hampir kurang lebih 3 bulan kemudian, anak saya yang kecil tidak tahu dari mana dia masuk ke kamar mamahnya lagi tidur. Mah, kamu tuh puasa biar jadi wanita bijak. Loh, ini omongan tekondi. Kapan dia ikut wanita bijak bisa ngomong begitu? Lalu mamanya lapor saya, aku diomongnya Abi, kok harus puasa biar jadi wanita bijak? Saya tahu, puasa 3 hari, puasa dia, puasa dan akhirnya betul beberapa hari kemudian terdengar berita orang itu nipu dan banyak yang ditipu. Sudah selesai. Kamu mau ngapain? Menjarakan orangnya? Tidak selesai. Balaslah dengan lemah lembut. Lemah lembut itu artinya gini loh Pak, bukan ngambil tanah yang lembut terus diuncale matane gitu, enggak gitu maksudnya. Itu sih bisa juga, tapi enggak begitu kali, ya toh. Yang lemah lembut saya bilang, aduh Tuhan, aduh, rasanya ngelus dodoku dewe atau ngelus dodone bojoku ya. Nah sudah, kita hilang 1,5 waktu Covid loh. Itu duit akeh itu 1,5, ya betul enggak? Wah itu lagi sepi-sepinya Covid, ya atau bisnis sepi semua menurun, hilang ditipu 1,5 M. Tapi Tuhan satu hal, belajar rilis itu, kamu dapat yang lebih besar. Dan ternyata betul singkat cerita, beberapa bulan kemudian ada orang yang nabur kita rumah baru, ya toh, terus ada yang nabur lagi mobil. Waduh, itu saya mikir-mikir kok bisa ya kayak begitu. Andai kata saya hatinya masih dongkol benci dengan orang itu,
Tuhan tuh lihat hati, hatimu beres, berkatmu datang. Loh kadang tak kasih tahu ya, berkat itu datang satu paket dengan masalah loh. Itu enggak? Mujizat itu juga datang satu paket dengan masalah. Kalau enggak ada masalah, mana ada mujizat? Kalau enggak ada masalah, mana ada berkat? Enggak ada. Dan enggak ada kesaksian juga kan? Saya enggak bisa saksikan kan? Tapi itu terjadi loh. Saya cuma ngomong aja, andai kata dulu dengerin aku. Saya nih orangnya satu, berkat Tuhan menjadikan kaya susah payah tidak namanya. Kalau itu didapatkan dengan susah payah bukan berkat Tuhan. Buktinya apa? Tidak usah ngapa-ngapain, taat Tuhan aja, tiba-tiba kasih rumah. Itu pun tidak saya tempati, saya tabur untuk dipakai gereja di luar kota itu, yang gereja terdekat. Kenapa? Buat saya itu tanahnya Tuhan, itu rumahnya Tuhan. Ngapain saya tempati? Itu tak jadikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Ya sudah, biar dipakai gereja. Dan saya tidak ambil. Loh kenapa? Saya belajar rendah hati, lemah lembut. Kamu bisa balas orang itu. Saya ini sudah rasanya, aduh kalau saya pakai corong preman tak parani, tak tusuk pring. Loh bener. Oh ibu-ibu loh ya toh. Golekne pring ning tengah dalan iki tusukne omahe ngerti kok. Saya itu sampai begitu loh. Sampai saya mikir otak saya sudah kriminal. Wah, sudah kacau beliau begitu. Tapi saya pikir lah apa mosok pendeta nusuk wong kan lucu loh. Enggak usah lah. Dan tiba-tiba ketika hatimu beres, berkat itu datang. Dan sebelum itu terjadi, saudara ngerti enggak? Tiba-tiba ada Nabiah telepon saya. Nabiah, orang sibuk, ya toh? Saudara mungkin tahu nih tak ngomong orang. Telepon enggak? Halo nyo sayangku, biasanya kan dicolok sayang. Ya, orang itu nek nyelok aku mesti sayang terus ya dia. Terus pokoknya sayang terus aku. Halo sayang, piye? Duitmu itu gimana? Alah nih Tuhan harus ngomong rilis. Ya bener, aku nih ngomongin kamu. Sama Tuhan suruh ngerilis. Nggak usah digandoli, percuma orangnya juga nggak punya duit itu. Sudah hilang duitmu. Nanti Tuhan balas yang baru lo coba. Orang itu sampai kalau orang dikasih Tuhan, kamu taat sama Tuhan. Orang lain itu sampai disuruh Tuhan untuk mengkonfirmasi yang kamu alami. Dari situ saya percaya, oh saya benar. Hidup saya lagi di jalan yang benar. Di proses Tuhan. Setiap orang nggak bisa lari dari proses. Betul nggak? Sampai akhirnya sama istri saya ini WA ke orang yang itu. Aku berkati kamu supaya kamu nanti suatu ketika bisa membalikan duitnya. Buh kapan gitu? Janji ini terus, insya Allah terus. Insya Allah kapan orang ngerti. Pokoknya tugas saya merilis pengampunan. Karena orang yang mengampuni yang diberkati Tuhan, bukan yang terima pengampunan. Kalau kamu terima pengampunan berarti kamu yang salah. Tapi kalau kamu merilis pengampunan berarti kamu yang benar. Kamu yang ditipu kan. Tapi kalau kamu sudah beres hatimu, wis tak percaya. Kalau saya ngalami saudara hari ini yang datang ditipu orang, saudara juga ngalami yang sama. Alah duit itu apa sih? Betul enggak? Kadang tuh ya kita kalau mbok gandoli ya giopo. Sekarang duit 1,5 M mbok beli apa ya cuman habis cuman 1 bulan juga bisa. Ya toh, betul enggak? Tapi bagi Tuhan bukan duitnya yang penting, hatimu itu. Tuhan itu lebih penting memproses hatimu daripada mengembalikan cuman duitmu toh. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan nyatanya Tuhan kembalikan banyak. Bahkan Tuhan kembalikan dengan pelayanan. Ya toh kita pelayanan kemana-mana. Semuanya ngalami keajaiban yang datang pun juga ngalami. Bahkan jemaat-jemaat yang hadir di tempat kami yang terikat pinjol itu dibebaskan satu-satu. Nular. Loh, itu kan berkat yang tidak pernah dihitung secara materi kan. Saya ini paling senang kalau orang datang ibadah di tempat kami, mungkin Bapak juga sama, tidak cari utangan tapi cari Tuhan, betul enggak? Saya selalu ngomong, kalau datang ke tempat saya jangan cari utangan, saya enggak akan kasih. Tapi kalau kamu cari Tuhan, utangmu lunas. Dan pelan-pelan itu banyak yang lunas. Itu terjadi kenapa? Bukan karena saya, karena Tuhan loh. Saudara datang ya karena Tuhan. Ada orang yang cari utangan, enggak tahu utangnya enggak balik ya terserah. Berarti motivasinya salah. Tapi buat saya yang bertahan adalah orang yang cari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terus yang keempat, kenapa kita harus lemah lembut? Karena lemah lembut itu membuat Anda bisa melewati proses hidup dengan baik. Manut wae sama Tuhan, istilahnya begitu. Nurut aja sama Tuhan. Di proses apapun bersyukur, ya toh. Kalau dihina orang bersyukur. Saya pun juga begitu. Awal-awal ketika saya pelayanan, saya khotbah,
di sebuah ibadah Natal, di sebuah gereja, tiba-tiba ada pendeta lain yang tidak seneng telepon gembalanya yang undang saya. Musa itu lapo di jadwal khotbah umum. Oh gak sekolah kita duduk pendeta, ya toh? Ngapain disuruh khotbah? Oh saya pertama dengar gitu marah saya, karena pendetanya juga marah juga sama yang nelpon. Nah, setelah nelpon yang marah jawab, pendetanya ini telepon saya. Wah saya pertama respon saya marah Pak, tersinggung saya. Duh, saya kadang khotbah di desa kecil orang bayaran belas pergi nih ke desa-desa, apa dibayar? Enggak pernah. Ini bisa ngomong kayak begitu. Saya hampir marah. Tapi saya lemah lembut. Dia sedang mendoakan kamu pakai caranya dia. Oh amin. Saya bilang aduh terima kasih pendeta itu kok doanya ngawur tapi bener. Loh iya tak? Orang yang gak senang itu kalau doakan saudara sambil maki-maki ya. Betul gak? Itu kan doakan saudara. Saudara ngerti sekian bulan kemudian jadwal khotbah saya kemana-mana. Dan yang terakhir ini malah saya diundang khotbah di mana? Di komunitas pendeta-pendeta. Lu ngutbahi koncone dhewe. Ayo coba orang yang dihina nggak pernah sekolah kitab, wah ini nggak layak, nggak pantas, malah ngutbahi koncone dhewe. Yang ST, MTH ini, betul nggak? Duh, siapa saya? Saya cuma satu hal. Andai kata respon saya hari itu salah, saya nggak kemana-mana sampai hari ini. Benar nggak? Duh, nggak kemana-mana. Saudara tidak akan melayani Tuhan. Makanya kalau ada orang yang datang pada saudara, maki-maki saudara, puji Tuhan, dia sedang doakan saudara. Responnya itu harus benar, tidak usah marah. Yesus itu tuh Mbak, kalau saudara baca di Alkitab, dia selalu diuntit terus sama orang Farisi dan ahli Taurat. Wah, dicari salahnya terus. Apakah Yesus berhenti? Tidak, dia tetap jalan aja. Sama, kalau saudara juga sama, saudara melayani Tuhan. Rasanya kok melayani itu tidak ada benernya sih. Ini salah, ini tidak apa-apa, jalan aja. Tetap jalan bersama dengan Tuhan. Tidak usah lihat orang lain, tidak usah dengerin noise, tapi dengerin the voice-nya Tuhan. Karena hidupmu ditentukan perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Amin. Bukan ditentukan oleh perkataan berita yang buruk, tapi Anda ditentukan oleh firman Tuhan yang membawa pada kelimpahan hidupmu. Amin. Itu yang keempat. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus lemah lembut? Karena lemah lembut itu tanda kedewasaan. Loh, kok bisa? Iya. Anda kalau misalnya istilahnya dilukai orang lain, kamu tahu kamu bisa melukai orang itu, dan kamu mampu melukai orang itu, tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu dewasa. Loh, betul kan? Loh, saya tahu orangnya rumahnya di mana. Wong teman saya polisi yo banyak. Ya tak? Untuk melakukan sesuatu gampang. Ya tak? Tapi Tuhan bilang sama saya, orang dewasa tidak mukul anak-anak. Oh iya. Orang yang berbuat jahat, dia adalah orang yang tidak dewasa secara rohani. Catat baik-baik. Jadi kalau hari ini ada orang yang tidak suka sama saudara, menghina saudara, menjatuhkan saudara, berbuat jahat sama saudara, jangan saudara balas. Kenapa? Orang dewasa tidak melawan anak kecil. Yesus itu bisa tidak balas pasukan Romawi yang menyalibkan dia? Bisa, tapi dia tidak lakukan. Bisa tidak dia melawan orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki? Bisa, tapi dia tidak lakukan. Orang yang dewasa rohani, dia punya kelemah lembutan, dia tidak akan balas sekalipun dia bisa balas. Makanya istilahnya lemah teles, ya, biar sing kuoso sing balas. Itu lebih penting. Istri saya juga pernah bicara begitu. Kalau kamu balas, kamu keluar duit, terus apa faedahnya buat kamu? Tapi kalau kamu izinkan tangan Tuhan yang besar yang mengerjakannya, berkatmu lebih besar. Betul tak? Dan tangan kita mau balas orang itu gedenya seberapa sih? Duitmu seberapa hari ini? Izinkan Tuhan yang tidak terlihat tapi punya kuasa untuk mengerjakan itu. Tidak usah takut, tidak usah protes, tidak usah marah. Marah itu buat apa sih? Marah cuma sesaat, membuat saudara tambah sakit toh. Saudara kepahitan dengan orang yang menipu saudara, saudara marah di situ, akhirnya apa? Sakit sendiri. Saya sampai hari ini dicek kesehatan saya normal kok. Loh kenapa? Makan saya sembarangan, tapi normal. Karena buat saya apa? Ngapain
pusing. Kenapa? Kalau pusing ngapain? Betul nggak? Omongan itu nggak pernah melukai kita. Bayangan orang itu nggak pernah melukai kita. Kenapa kau marah? Omongan orang juga nggak pernah bisa melukai kamu kan? Kenapa kau marah? Betul nggak? Uang rekeningmu juga nggak berkurang kan? Nah itu yang penting. Ya, kalau rekeningmu nggak berkurang karena omongan orang, kenapa kau marah? Berarti yang bodoh kan yang marah. Betul nggak? Setan itu nggak bisa sentuh kamu, tapi dia pakai mulutnya orang lain untuk nyentuh kamu, bikin kamu marah, dan buka celah, akhirnya dia masuk di dalam kamu. Buat apa kamu marah? Belajar dari Yesus lemah lembut. Orang yang lemah lembut tandanya dia dewasa lagi. Dia tahu dia bisa balas orang, dia tidak lakukan. Tutup Alkitab kita berdoa. Musik bisa maju ke depan. Saya berdoa supaya buah ini saudara miliki. Ini sangat penting sekali hari-hari ini. Kemarin saya ketemu dengan seorang kepala CS di sebuah bank besar. Dia pada waktu briefing sama CS kartu kredit, ya toh, di banknya, dia ngomong begini. Adik-adik, sabar ya. Di divisi CS ya, saya percaya kalian nanti pasti masuk surga. Loh kenapa bu? Iya sudah terlalu lama di neraka. Nah, CS itu kan terima komplain orang loh. Kamu itu nggak bisa kok dimaki-maki. Harus jawabnya apa? Lembut. Iya pak, kami bantu pak. Nanti kami hubungi lagi pak. Itu kan dimaki-maki tetap sabar kan CS. Jadi kalau saudara itu mau masuk surga, belajar dari CS Bank. Iya pak, ada yang bisa saya bantu. Ini aja nggak pernah kamu bisa bantu selesaikan, masih nawari bantuan lagi, loh dimarahi lagi. Loh berarti kan dia sudah lama di neraka, nanti pasti masuk. Nah ya wis itu. Ya, kalau dimaki-maki orang, oh nggak apa-apa, sabar, karena habis ini masuk surga. Mari kita balik berdiri, kita berdoa. Angkat pujian nama Indonesia Raya. Oh enggak ya, oh ini sudah ada benderanya. Indahnya kasih Tuhan bisa. Nah, refnya aja. Saya kenapa refnya simple, awalnya saya nggak hafal. Gaya nih ya dong. Refnya aja. Tapi tak kasih tahu masalah itu. Kalau pernah saudara pergi ke supermarket belanja, kalau saudara ngambil barang, itu tadi ingatkan saya, saudara ambil barang dari etalase, yang saudara lihat pertama apa? Harganya, terlihat saudara mirip, ya. Yang kedua yang saudara lihat apa? Expirednya. Kalau di supermarket saudara tuh lihat barang itu ada expirednya, kenapa kau tidak melihat masalahmu ada expirednya? Masalah itu ada expirednya, ada pelangi sehabis hujan. Masalah itu membuat saudara tidak hancur hari ini tapi semakin kuat. Sampai hari ini saya punya masalah banyak, iya, tapi terbukti sampai hari ini masalah itu tidak menghancurkan saya. Kamu diciptakan Tuhan tidak untuk hancur, kamu diciptakan untuk jadi berkat. Lupakan engkau yang sudah kehilangan banyak, lupakan engkau sudah pernah ditipu orang seperti saya. Ya, 1,5 miliar. Belajar untuk merelakan itu di hadapan Tuhan. Tapi nanti lihat ada pelangi sehabis hujan. Amin. Setiap masalah ada expirednya, setiap masalah selalu ada berkatnya. Yang percaya katakan amin. Indahnya kasih Tuhan.